betapa baiknya Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena bila kita jatuh, Tuhan tidak pernah membiarkan kita terus hanyut begitu saja. Malah Dia mengangkat tangan kita untuk terus bangun dalam kehidupan kita, untuk terus berharap kepadanya. Karena dalam Dia ada pengharapan yang kita percaya, sesuatu yang memberikan terang baru dalam hidup kita. Maka itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyatakan di dalam lagu ini kemurahan Tuhan. Kita nyatakan dengan sungguh-sungguh dari kedalaman hati kita. Oh haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu selamanya. Kau hebat bagiku. Shalom, bertemu dengan kita sekali lagi dalam sesi perkongsian iman pada hari ini. Salam damai, salam kasih Tuhan kepada para saudara dan saudari terkasih di dalam pada hari ini, dan sesi saya untuk memberikan perkongsian iman. Saudara terkasih, sebelum kita mau meneruskan perkongsian iman saya pada hari ini, mari kita ambil sikap doa dan kita mau berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga yang kami muliakan, kami bersyukur kepadamu atas setiap yang Kau telah berikan kepada kami pada setiap hari ini, pada saat hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena rahmat serta berkat-Mu yang berlimpah yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini Engkau memampukan kepercayaan ini kepada hamba-Mu untuk memberikan perkongsian iman kepada sesama. Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mengambil tempat pada saat ini. Biar nama-Mu terus dipermuliakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, dalam sesi perkongsian saya pada hari ini, saya diberi satu tema, yaitu kemurahan hati. Kemurahan Allah bukanlah murah. Ya, kemurahan Allah bukanlah murah. Dan di dalam perkongsian dan tema pada hari ini, saya suka mengambil di dalam Injil, bacaan Injil saya suka mengambil bacaan daripada Injil Matius. Dan jika ada kemampuan, mari kita buka bersama di dalam Matius bab 20 ayat 10 hingga 16. Saya akan bacakan di sini. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, ya saya suka membawa apa yang direnungkan oleh bapak-bapak gereja dahulu tentang bacaan yang diambil pada hari ini. Ya, our church fathers dia bilang. Ya, para bapak gereja kita mengertikan bahwa perumpamaan yang di dalam Injil pada hari ini adalah tentang upah yang diberikan oleh sang tuan pemilik kebun anggur itu, yaitu keselamatan yang diberikan Allah kepada mereka yang mengimani, mengasihani dan melayani Tuhan. Ya, dia satu upah. Ya, upah. Ya, ada dua pengertian daripada para bapak gereja. Saya suka mengambil Santo Hilarius, juga Santo Gregorius dan juga Sentio Valictus, yang mengertikan bahwa pekerja di dalam Injil tadi itu adalah para orang beriman yang menerima penghargaan setelah melayani Tuhan di sepanjang sejarah manusia, dimulai dari zaman Adam dan Hawa, zaman para patriark, zaman para nabi bangsa Israel, zaman Kristus, dan setelah zaman Kristus, dan sehinggalah saat Injil diwartakan kepada seluruh bangsa. Itu pengertian daripada yang pertama daripada tiga bapak gereja tadi. Dan pengertian yang kedua tentang perumpamaan ini adalah daripada Santo Basilius, Santo Hieronymus, dan Santo Fulgentius, ya, yang mengertikan bahwa perumpamaan itu mengisahkan tentang pertobatan orang beriman. Ya, ada yang bertobat menerima Kristus dan dibaptis di awal masa hidup mereka. Mereka yang dibaptis dari bayi, itu ya, bayi. Ya. Dan ada yang di masa remaja, dan ada yang masa dewasa dan masa tua, dan bahkan ketika menjelang ajal. Ya. Dan umumnya yang kita lihat adalah mereka yang dibaptis dewasa ini ataupun remaja, ya, semangat kasih mereka untuk berkobar untuk bekerjasama dengan rahmat Tuhan yang mereka sudah terima itu, mereka mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertama, kedua, mereka mau betul-betul hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan mereka mau sungguh-sungguh berjuang mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan dibandingkan dengan mereka yang dibaptis dari bayi, ya, kita boleh nampak mereka yang dibaptis dewasa dengan yang dibaptis dari bayi, dan kehidupan mereka ini hidup mereka terhadap Tuhan lebih sungguh-sungguh. Nah, coba kita periksa pada diri kita. Coba kita periksa kita berada dalam kelompok mana pada saat ini. Coba kita renungkan. Adakah kita dulu kita adalah yang bayi itu, atau kita yang orang dewasa itu, atau yang remaja? Bagaimana? Itu adalah jawaban, itu saya serahkan kepada Anda untuk menjawab. Ya, berbalik kepada cerita tentang kemurahan hati Allah. Saya lebih suka mengambil perkataan kemurahan hati Allah, sebab Allah sangat murah hati. Ya, jadi saya lebih mengambil perkataan kemurahan hati Allah. Ya, kemurahan hati Allah ini, dia bebas menggunakan miliknya menurut kehendaknya. Dia bebas, ya, dan tujuannya adalah untuk kebaikan semua orang. Dan kemurahan hati Allah itu sangat adil. Dia sungguh adil. Ya, dia memberikan perhatian yang terbaik kepada semua orang tanpa membeza-bezakan, tanpa memilih bulu, tanpa melihat, oh, kau lebih hebat, kau lebih cantik, dan kau lah saya pilih. Tidak. Tuhan memberikan kemurahan hatinya tanpa memilih latar belakang kita. Dan sebab kan kita semua di mata Tuhan adalah sangat berharga, sangat berharga. Tidak kisah latar belakang kita seorang penjahat, pendosa dan sebagainya. Tuhan tetap melihat hati kita. Setiap orang yang ada di setiap orang itu, dia melihat setiap orang itu sebagai sangat berharga. Nah, sangat berharga, ya. Dan dalam hal kemurahan hati Allah ini, kita tidaklah perlu iri hati, ya. Tidak perlu iri hati dengan kemurahan hati Allah. Karena satu contoh. Mungkin ada yang mengatakan, saya sudah lama menjadi seorang Katolik. Tapi kenapa mereka yang baru dibaptis, ya, mereka yang dibaptis remaja atau dewasa, kelihatannya mereka semakin sukses dalam hidup rohani mereka,
bahkan semakin sukses dalam kehidupan jasmani mereka. Dan kita mengatakan bahwa kenapa saya ini yang sudah lama dan saya ini begini-gini saja. Ya saudara-saudara kasih, itu persoalannya kita harus jawab kenapa. Ada perkara dalam hidup kita yang mungkin belum beres. Ya, itu adalah jawaban yang terdapat di dalam diri kita dan dalam diri saudara dan saya. Saudara terkasih, sebenarnya kalau antara sadar atau tidak, ya, ataupun mungkin pura-pura sadar atau tidak sadar, ya, sebenarnya banyak berkat dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita tidak sedar, ya, yang kita tidak amati. Sebenarnya banyak. Coba kita ambil masa. Selalunya kita perlu ambil masa untuk berdiam, melihat apa kebaikan Tuhan. Yang paling simpel adalah apa kebaikan Tuhan yang Tuhan telah lakukan sepanjang hari ini. Yang paling mudah, bukan yang besar, yang paling kecil pun. Ya, saudara-saudara kasih, saya suka membawa di dalam di dalam perjanjian lama, ya, dalam kitab Kejadian 41. Ya, saya akan berikan kerja rumah ini kepada Anda untuk membaca, sebab bacaan ini terlalu panjang. Ambil dalam Kejadian 41 ayat 37 hingga 57. Ya, dalam saya ringkaskan saya cerita yang berlaku di dalam kejadian ini. Saudara mungkin apabila membaca dalam kitab ini yang menceritakan tentang Yusuf, ya. Yusuf anak yang paling bungsu Yakub. Ya. Bagaimana Yusuf yang ditolak oleh saudaranya, ringkasnya, dan dijadikan hamba dan dijual di Mesir. Dan Yusuf ini sulala dijual jadi hamba di Mesir, dia dipenjarakan lagi. Dan ringkaskan cerita lagi, kalau kita baca di dalam Kejadian 41 ini, Yusuf dia mulai berhasil apabila dia dapat mengertikan ataupun dia dapat menjelaskan arti mimpi Firaun. Ya, arti mimpi Firaun. Dan semua mimpi-mimpi yang Firaun tanya kepada dia dapat begitu jawaban apakah maksud mimpi itu. Nah, apa yang terjadi? Ringkas cerita lagi. Yusuf diangkat menjadi penguasa nomor 2 Firaun. Ya, menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir. Ya. Dan bukan itu saja, Firaun juga memberikan dia seorang istri. Istri itu bernama Asnat, anak kepada Potifirah, itu Iman di On, dia bilang. Nanti kita baca di sana. Ya. Dan dia dianugerahkan 2 orang anak. Dan anak yang pertama dia namakan sebagai Manasyi. Dan arti Manasyi ini adalah Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Bapakku bukan yang Bapak di surga, Bapak dia asalnya dulu. Sebelum dia diusir, ini adalah kerja rumah. Tokoh ini adalah yang sangat menarik kita baca, yang akan menjadi panduan bagi kita. Oke, disambungkan cerita. Anak kedua kepada Yusuf ini adalah Efraim, yang bermaksud Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Coba kita lihat. Yang pertama, dia namakan Manasyi. Dia bilang sebenarnya nama anak itu dia anak itu bermaksud dia melupakan segala kesukaran dia, segala kepahitan dia di masa lampau. Ya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh abang-abang dia, malah yang dia dipenjarakan, dia jadi hamba. Yang kedua, Efraim, anak yang kedua. Sudahlah dia dapat melupakan segala kesengsaraan dia. Dia diberi lagi anak di tempat dia dibuang, dia jadi hamba, malah dia jadi penguasa. Bayangkan itu, saudara-saudara terkasih. Nah, ini adalah serangkaian kebaikan yang Yusuf terima daripada gambaran kemurahan Allah. Ya. Betapa menyenangkan saat apabila kita menerima kemurahan Tuhan. Saudara dan saya mungkin pernah mengalami secara pribadi.
Dan apakah soalan yang saya ingin bawa kepada kita semua di sini adalah, saudara dan saya, adalah apakah kita merasa hari-hari di kehidupan kita saat ini yang begitu sukar, berbagai masalah menghimpit kiri dan kanan, ya, berbagai masalah, dan kita katakan, oh, bilalah hal ini bilalah masalah ini akan berakhir, bilalah, dan bagaimana respon kita? Adakah kita mengeluh dan kita terus mengatakan, ah, Tuhan itu jahat, Tuhan tidak pernah melihat, Tuhan tidak pernah mendengar, Tuhan tidak ada satu pun yang baik yang pernah Tuhan lakukan. Nah, itu yang selalu berlaku pada saya dan saudara juga. Saudara terkasih, apabila kita mengambil daripada bacaan daripada cerita Yusuf tadi, ya, kemurahan Tuhan hadir pada saat yang kita tidak tahu. Tapi Tuhan melihat kesabaran hati saudara dan saya. Dan apabila saatnya itu tiba, ya, bila satu tiba, lidah kita akan penuh dengan tawa dan sorak-sorai. Saya katakan ini amin. Saya katakan ini amin. Kenapa, saudara-saudara terkasih? Saya ada satu sharing yang sangat sharing pribadi yang berlaku kepada diri saya, ya, di dalam keluarga saya sendiri. Pertama sekali saya refer kepada sharing saya ini adalah kepada istri saya. Di dalam usia perkawinan kami selama 20 tahun ini, saya mengalami ujian yang sangat saya rasa itu adalah suatu ujian yang sangat berat. Pertama, ya, ujian yang pertama adalah pada tahun 2006. Ini adalah masa itu istri saya mengandung anak yang kedua, ya, anak yang kedua, dan pada usia 6 bulan, ya, istri saya didiagnos masalah injap sempit, atrium ventricle, begitulah, defect, ASD, atrium septal defect, begitu. Dan dia menghadapi masalah itu hanya diketahui apabila pada suatu petang kami mau ke Sunset Mas SFX, dan tiba-tiba dia mengalami sesak nafas, dan semasa dalam kereta hampir menuju pintu gerbang SFX San Francisco Xavier, Katedral San Francisco Xavier, tiba-tiba dia sesak nafas yang sangat sesak nafas, dan saya pun sangat terkejut, dan tidak tanpa berpikir panjang saya terus membawa dia ke kecemasan, kecemasan, dan di sana dokter memulakan diagnosis satu persatu, dan pada ketika itu dia dimasukkan di ICU, dan pada besok harinya, yang lusanya, dia terpaksa diantar ke Queen 1 tahun 2006 itu untuk terus pemeriksaan lanjut oleh pakar, dan dia telah dirawat oleh 2 pakar, satu pakar ONG yaitu bidan, dan satu lagi pakar jantung. Dan kenapa dia mengandung, dan pada masa dia mengandung dia mengalami masalah jantung, dan baru didetek, dan dalam 3 hari itu pakar jantung mengesahkan bahwa dia mengalami yang dipanggil atrium septal defect, dan penyakit itu adalah penyakit yang pembawaan dari kecil, dari baby, dan baru diketahui pada usia dia mengandung yang anak saya yang kedua. Saudara terkasih, pada masa itulah saya sangat-sangat mengalami ujian yang sangat berat juga, saya rasa pada ketika itu sangat berat. Kenapa? Dokter di Queen 1 pada masa itu memberi pilihan, istrimu ataupun anak, pilih 2, tidak boleh ada kemungkinan salah satunya akan meninggal. Saudara terkasih, pada membuat pilihan pada masa itu, satu saya ingat, Tuhan, saya tidak punya apa-apa nih Tuhan. Jadi kami berdoa bersama dengan istri pada masa itu, berdoa, dan kami membuat keputusan, dokter, sama ada istri atau anak, biarlah, kami mau juga, apa yang terjadi kami serahkan pada Tuhan. Dan saya masih ingat nama dokter pada masa, Dr. Andrew, ya mungkin dia seorang Katolik, saya tidak tahu, tapi dia sedang namanya. Tapi saudara kasih, pada membuat keputusan pada masa itu kami mengatakan, Tuhan,
Engkau mempunyai jalan. Saudara terkasih, diringkaskan cerita, istri saya diantar ke IJN, Institut Jantung Negara, pada bulan Juli tahun 2006 itu, dan menjalani pembedahan. Puji Tuhan, dua-duanya dapat diselamatkan, dan atrium septal defect, ya. Istri saya menjalani angiogram, angioplasti, dan dia punya injap jantung dapat dibesarkan 2 kali ganda daripada normal, yang sehingga pada saat ini, saudara terkasih, itu adalah, saya rasa adalah kemurahan hati Tuhan yang sungguh luar biasa pada ketika itu. Tuhan bukan saja selepas itu istri saya makin sehat, makin cerdas, sebab sebelum itu dia memang selalu sesak nafas juga, rupanya itulah sakit dia. Dan saya rasa bersyukur kepada Tuhan karena penyakitnya itu disembuhkan pada masa itu dengan pertolongan dokter. Jadi saya ingat itu adalah ujian saya pada tahun 2006. Saudara, kali kedua saya menghadapi cabaran adalah pada tahun ini. Ya, istri saya yang saya anggap sehat selama ini tiba-tiba jatuh pingsan di rumah, dan lusanya saya bawa ke hospital 7 hari bulan 5, saya masih ingat itu. Saya bawa dia ke kecemasan, dan apa yang berlaku di sana adalah, dan didapati bila diambil daripada darahnya, ujian darah, dia mengalami, saya ringkaskan cerita, dia didiagnos mengalami severe aplastic anemia. Ya, severe aplastic anemia ini kenapa dia severe, sebab dia punya darah level ketiga ini, itu hemoglobin, platelet, dan ANC, antibody dia sangat rendah. Saudara terkasih, itulah ujian saya yang bermula, dan panjang ceritanya ini saudara-saudara terkasih. Tapi sebenarnya apa yang berlaku selepas dia dimasukkan di ward hospital Kineo pada 7 hari bulan Mei, seterusnya kami dipindahkan di Queen Elizabeth pada 14 hari bulan Mei, dan sehinggalah pada 7 hari bulan Julai. Bayangkan saudara, mungkin lebih kurang dalam 2,5 bulan atau 3 bulan. Dan banyaklah peristiwa yang berlaku semasa saya di Queen, menjaga dia sudah semakin lemah, dia jaundice kuning. Dan satu saya ingat pada masa itu, saya mohon doa, bantuan doa daripada rakan-rakan, doa syafaat, doa mereka lah, yang doa orang benar itulah yang membantu. Dan saya boleh katakan sepanjang saya di sana menjaga dia, doa saya kebanyakannya adalah air mata saja. Saya tidak dapat berkata apa-apa, sebab ada 2 peristiwa. Yang pertama, yang dia kena jangkitan darah, yang sebenarnya dia sudah hitam, dia sudah berhenti bernapas. Dan kedua begitu juga, dan sehingga kan dia dimasukkan ke ward high dependency ward, ya, berdekatan dengan ICU, dia lebih kurang ICU juga. Saudara terkasih, pada masa itulah saya belajar untuk berserah. Sharing saya pada masa ini tuh, sharing saya untuk ini panjang sebenarnya, tapi syukur Tuhan, 7 hari bulan 7 kami discharge. Istri saya belum lagi sehat sebenarnya, dia punya platelet masih rendah dan sebagainya. Tapi satu saja, Tuhan, saya mengatakan kepada Tuhan, pasti Tuhan mempunyai rencana, pasti Tuhan juga melakukan kebaikan pada saya, pasti Tuhan mempunyai kemurahan, ya, Tuhan mempunyai kemurahan kepada saya. Dan saudara terkasih, keputusan darahnya yang sekarang ini, dia sudah review daripada Julai sampai sekarang. Satu yang dokter sangat-sangat perhatikan adalah plateletnya, sebab plateletnya sebelumnya adalah 0,018, naik 0,03, naik 3, naik 4, naik 14, ya. Dan lepas itu yang 3 minggu lepas 35. Untuk pengetahuan, bacaan platelet yang normal adalah 150 ke atas. Tapi bagi mengalami severe aplastic anemia, kalau 20 ke atas pun cukup baik sudah. Syukur puji Tuhan. 3 minggu lepas 35. Saudara terkasih, pada hari ini istri saya mengambil darah sekali lagi, ya, untuk cek yang seterusnya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Plateletnya 113, menghampiri sudah normal. Saya katakan, wah, sungguh luar biasa Tuhan ini. Saudara terkasih, untuk pengetahuan, sepanjang di ward hematologi di Queen 2, saya menyaksikan kematian.
Dan istri saya sebenarnya pada masa itu dokter cuma membantu. Dan ada case yang serupa dengan istri saya, ya, sahabat saya juga, ini istri kepada sahabat saya kenal, tapi saya baru begitu nama dia, meninggal di ward itu seminggu sebelum kami discharge. Saudara terkasih, ini adalah kebaikan Tuhan yang kedua. Saudara terkasih, apapun yang berlaku dalam hidup saya, mengatakan apapun yang berlaku, situasi yang saya hadapi di hidup ini, kemungkinan selepas ini, saya mengatakan Tuhan amat baik. Tuhan sentiasa baik. Tuhan sentiasa murah hati. Nah, saudara-saudara terkasih, di dalam perkongsian yang singkat ini, saya mau mengatakan bahwa kemurahan hati Allah adalah sangat-sangat berharga. Tuhan mau melakukan kemurahannya kepada setiap kita. Dia tidak pilih bulu, seperti yang saya sebut dari awal tadi, ya. Dan kemurahan hati Allah itu sangat berharga, lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada uang ringgit. Dan sebenarnya kebaikan dan kemurahan Tuhan itu tidak boleh disamakan dengan benda sekalipun. Ya, kita tidak dapat. Kalau Anda merasakan kemurahan hati Allah, dan Tuhan, saya percaya saudara akan mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh baik, lebih baik. Walaupun dalam saat susah, senang, kita percaya Tuhan tetap baik. Ya, dan saudara terkasih, saya suka membawa di dalam Mazmur 145 ayat 17. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dan Mazmur 145 ayat 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi selepas ini, saudara-saudara terkasih, kalau Anda merasakan kemurahan Tuhan, ingatlah itu selalu. Ingatlah itu sebagai kebaikan Tuhan. Dan ingatlah kemurahan hati Tuhan itu sebagai kita mau betul-betul menjalani kehidupan kita, mau melayani Dia sungguh-sungguh, mau betul-betul hidup kudus. Jangan kita sambil lewat dengan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita mau main-main lagi, melakukan dosa lagi. Yang paling bahaya sekali adalah dosa-dosa yang tersembunyi. Dosa-dosa yang mungkin kita bilang, oh, Tuhan tidak nampak. Kalau orang tidak nampaklah. Tapi jangan main-main dengan Tuhan. Mata Tuhan ada di mana-mana. Pikirnya Tuhan tidak nampak. Saudara-saudara terkasih, inilah cabaran saudara dan saya. Jangan kita, ingatlah, saya percaya sungguh-sungguh bahwa kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang pernah berlaku di dalam hidup saudara. Ingat itu sebagai satu tanda syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kalau kita menghadapi percobaan, jangan bersungut-sungut, bersyukur saja. Kuncinya adalah bersyukur. Ubah bersungut menjadi bersyukur. Marilah kita belajar untuk diproses Tuhan. Mari kita ubah kebiasaan kita yang bersungut-sungut itu dan kepada bersungut-sungut kepada bersyukur. Bersyukur atas kemurahan Tuhan. Amin. Saudara-saudara kasih, mari kita berdoa. Demikianlah perkongsian yang singkat ini. Mari kita ambil perkongsian pada hari ini sebagai suatu renungan bersama, menjadi kekuatan kita bersama, dan menjadi kekuatan kita untuk terus memuliakan Tuhan kita, Allah kita yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di surga yang sungguh baik, Bapa yang sungguh murah hati, Bapa, di dalam segala kebaikan-Mu Tuhan, kami tidak dapat mengupakan kebaikan, kemurahan hati-Mu itu dengan benda, ya Tuhan. Sebab Engkau adalah memang Allah yang sungguh baik. Tuhan, di dalam perkongsian pada hari ini Tuhan, ajar kami terus bersyukur kepada-Mu atas segala kemurahan yang Kau sediakan, malah Engkau telah berikan kepada kami. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut. Ajar kami untuk tetap bersabar menantikan masa kebaikan kemurahan-Mu terhadap kami. Sebab Tuhan, kami berharap kepada-Mu dan kami percaya akan kebaikan-Mu. Tuhan, semoga kami akan terus diproses dan belajar untuk sabar di dalam menantikan kemurahan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang sungguh baik dan selamanya baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara kasih, demikian perkongsian singkat saya pada hari ini, dan semoga memberi dan membawa berkat kepada saudara dan keluarga dan di dalam lingkungan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oh, haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah